Ini kejadian yang sangat bersejarah. Terjadi di zamannya Nabi SAW sebelum beliau dilantik oleh Allah sebagai Rasul. Pada usia beliau 35 tahun. Yaitu kejadian yang dikutip dan ditulis oleh sejarah, yaitu kejadian dirobohkannya Al-Ka'bah Al-Musyarrafah dan ditinggikan, dibangun ulang Ka'bah dan direnovasi. Kejadiannya kenapa kok bisa direnovasi Ka'bah? Yaitu sebelum kejadian itu terjadi kebakaran di dalam Ka'bah. Ka'bah itu sesuatu yang ada ruangannya. Mungkin kadang-kadang ada suatu benda, terjadi kebakaran di situ sehingga menghanguskan banyak dari batu-batu Ka'bah dan mempengaruhi bangunan. Ya, yang namanya bangunan kalau sudah pernah terbakar biasanya tak jadi lemah, rapuh. Dan ketika itu mereka terjadi sale. Sale itu kayak banjir bandang. Sale, air yang datang setelah hujan. Kita bilangnya apa? Banjir. Banjir. Air mengalir begitu. Kena ke Ka'bah dan mempengaruhi bangunan tersebut sehingga banyak yang jatuh, banyak yang pecah, sudah enggak layak lagi bangunannya. Maka mereka berpikir, ayo kita kumpul, mereka berkumpul, pembesar-pembesar Quraisy, kita bangun kembali Ka'bah. Kata mereka, bagaimana bisa kita bangun? Ya udah, kita bangun dengan harta yang halal yang kita miliki. Karena ini Baitullah, ini Ka'bah Musyarrafah. Jadi Ka'bah itu pengagungannya dari dulu. Semenjak mereka sebelum masuk Islam tidak tahu Islam, tapi pengagungan terhadap Ka'bah itu memang sudah ada, dan itu tetap sampai sekarang, sampai datangnya Nabi, tetap pengagungan terhadap Ka'bah itu adalah hal yang betul yang dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengagungan terhadap Ka'bah. Mereka mengatakan, ayo kita robohkan Ka'bah, kita bangun ulang dari fondasinya, kita bangun ulang. Kita kumpulkan harta kita, ayo. Kata mereka, tapi dengan syarat kumpulkan harta kita yang paling halal. Kita nggak boleh kumpulkan dari harta uang yang didapatkan dari perzinahan. Jual budak atau perzinahan dapat uangnya, nggak bisa. Jangan pakai uang begitu. Pakai uang yang halal, tidak uang riba. Orang-orang belum datang Nabi, belum ada Rasul, tapi mereka tahu nih riba nggak benar, uangnya nggak bersih. Tahu mereka, tahu bahwa uang yang didapatkan dari pekerjaan yang kotor, yang tidak baik itu nggak bersih itu uang. Mereka sudah tahu. Kalau zaman kita nggak tahu bagaimana, udah acak-acakan. Ya, maunya semua mau dibersihin. Taib, mereka sepakat begitu dan mereka bawa tanah yang paling bersih, bagus untuk dibangun dan batu-batu yang dipilih. Sepakat. Ketika mereka sepakat begitu, taib, siapa yang mau mulai? Kata mereka, ayo pecahin dulu tuh bangunan yang ada sekarang. Siapa yang mau start? Semuanya nggak ada yang berani maju. Kenapa? Takut. Kan baru kemarinan kejadian Al-Fil. Nggak lama, 35 tahun yang lalu masih ingat mereka pembesar Quraisy mengalami kejadian itu. Orang-orang datang, Abraham mau mecahin Ka'bah aja mati begitu keadaannya. Kita mau pecahin Ka'bah bisa-bisa bahaya kita, takut kita. Mereka semua bingung. Salah satu dari mereka mengatakan, wahai kau, bukankah kita tujuan kita baik atau tidak? Baik. Tujuan kita merobohkan sekarang ini baik atau tidak? Baik. Ini kira-kira diridhoi Allah atau tidak? Diridhoi. Ya sudah, jangan takut. Ada yang berani tetap. Ya sudah, kata satu orang, saya yang akan mulai. Saya akan mulai. Kalau tidak terjadi apa-apa pada saya, nah berarti kita mulai. Start. Ya sudah, silakan. Dia datang ke situ, ya Allah, dia bilang, ya Allah, kami akan memecahkan Ka'bah di sini bukan untuk sesuatu yang buruk, tetapi kami ingin membangun kembali Ka'bah. Mereka semua dari jauh, berarti dari jauh takut. Takut kenapa-apa ini? Oh nggak apa-apa, selamat orangnya. Balik ke rumah, coba tungguin dulu sampai besok, masih hidup gak tuh? Ntar mati lagi tuh. Besok paginya masih sehat walafiat, oh nggak apa-apa. Oh berarti diridhoi oleh Allah. Ayo kita mulai. Baru mereka berani untuk memecahkan Ka'bah. Pecahin semua bangunannya. Lalu dibangun ulang setelah mereka kumpul. Mereka kumpul dan mereka semua pembesar-pembesar, bukan nyuruh tukang. Ada arsiteknya orang Romawi. Arsiteknya yang bantu dia untuk itunya, tapi mereka ikut semuanya. Pembesar Quraisy ikut andil dalam pembangunan, khususnya para pemuda-pemuda Quraisy. Salah satunya Nabi Muhammad SAW ikut andil, mengangkat batu, ikut dalam pembangunan
Ka'bah al-Musyarrafah. Dibangun, ditinggikan juga, dan ketika itu dibangun dengan pintunya dinaikin. Tadinya pintunya rata, bisa dimasukin, dinaikin sama mereka. Sehingga orang yang berdiri begitu saja nggak bisa naik, harus pakai tangga, harus pakai sesuatu yang tinggi untuk dia naik. Dibikin begitu, satu pintu. Lalu ketika mereka membangun nggak cukup batunya. Akhirnya mereka bilang, udah kita buat kotak aja persegi panjang. Sedangkan yang bulat itu Hajar Ismail, yang sekarang itu begitu posisinya, itu mereka bangun dengan bangunan kayak sekarang tuh modelnya. Jadi sekarang ikutin bangunannya Quraisy dulu, sama persis, nggak masalah. Selagi bukan yang akidah, bukan masalah apa-apa, nggak masalah, disetujui oleh syariat. Nah ini mereka bangun sebagai dengan tembok pendek, menandakan bahwa ini termasuk dalam Ka'bah juga. Jadi Ka'bah itu bukan yang kotaknya saja, ikut andil juga yang sampingnya itu, yaitu Hajar Ismail dinamakannya. Itu Hajar Ismail termasuk dalam Ka'bah. Jadi kalau orang bilang saya pernah masuk ke dalam Ka'bah, betul. Kalau dia pernah masuk Hajar Ismail, masuk dalam Ka'bah, itu dalam Ka'bah. Kalau dia sholat di dalam Hajar Ismail, terserah mau ngadep kemana-mana, sana ke sini bisa. Atau di dalam Ka'bah juga boleh. Boleh nggak orang sholat dalam Ka'bah? Ngadepnya kemana? Ngadep Ka'bah. Nah, ngadep tembok aja, temboknya mana aja nih, ngadep boleh. Jadi kalau mau dibilang orang bebas dalam sholatnya menghadap kanan kiri atas bawah nggak bisa, kanan kiri, belakang depan belakang, di mana? Dalam Ka'bah. Taib dibangun, selesai bangunannya. Nabi ikut andil di sini bersama pamannya Al-Abbas, ikut bangun. Setelah selesai, para pembesar Quraisy, mereka tahu yang namanya Hajar Aswad tempatnya khusus. Selesai bangunannya, nah sekarang peletakan Hajar Aswad. Siapa orang mulia yang akan mendapatkan, atau suatu kabilah atau suatu suku yang akan mendapatkan keistimewaan, dia yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Semuanya berebutan. Ana, dan satu lagi nggak bisa. Kabilah kita yang paling agung, lebih hebat, harusnya kita. Nggak bisa, kabilah kita lebih banyak, harusnya kita. Wah, ribut mereka. Dan keributan ini bisa bahaya. Sampai 3 hari mereka ribut, nggak selesai. Kita yang naruh, nggak bisa. Kalau nggak bisa kita perang. Oh, kalau kalian berani kita akan angkat senjata. Sampai begitu. Kita yang harus, pokoknya harus saya. Nggak bisa, yang lain bilang nggak bisa. Pokoknya harus kita. Ribut mereka semua. 1 hari begitu, 2 hari begitu. Hampir saja terjadi peperangan. Dan sering sekali para kabilah-kabilah itu terjadi peperangan yang bertahun-tahun sampai ratusan tahun gara-gara kayak begitu. Begitu. Nah, ketika mereka berpikir, ada satu orang dari pembesar mereka dan orang yang punya wawasan dan pemikiran, dia bilang, ya kalau kita begini ribut, kita bisa perang saudara sendiri atas urusan yang nggak ada ininya. Udah, saya punya saran. Apakah kalian mau setuju? Apa sarannya coba? Bagaimana kalau kita menjadikan satu orang memberikan keputusan? Kita setujui satu orang dari kita, dari siapa? Dia yang memutuskan siapa yang bawa narok. Fulan atau fulan yang lebih pantas dan dia menurut dia itu, ya udah kita terima gitu keputusannya dia. Dia bilang misalkan fulan aja deh yang narok karena lebih tua. Misalnya keputusannya begitu, ya udah kita terima begitu. Setuju? Setuju. Semua setuju. Terus siapa yang kita pilih? Kita pilih bagaimana? Udah gini aja. Biar Allah yang milihin deh. Maksudnya yang dipilih Allah. Gimana? Yang masuk pertama dari pintu ini, orang pertama masuk, itu yang kita jadikan sebagai penentu di antara kita. Keputusannya dia kita terima. Pokoknya apa yang dia bilang udah kita ikutin. Ya udah setuju. Setuju semua setuju. Tungguin sama datang. Yang masuk Nabi Muhammad SAW. Oh ini Al-Amin, saya setuju. Yang lain begitu. Kan minta kesepakatan juga. Nanti masuk salah satu dari kabilah mereka, orang yang gak adil, orang yang gak ini, yang mau bantuin temennya sendiri, mau bantuin keluarga sendiri, gak bisa. Mereka bilang, ini bakal bantu fulan, bakal bantu. Tapi ketika melihat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, mereka semua percaya bahwa ini orang jujur, terpercaya, dan gak bakalan pilih kasih. Padahal mereka tahu ini golongannya dari golongan dari Banu Hashim. Mungkin saja dia bantu keluarganya saja, ya kan? Tapi mereka bilang enggak, kalau yang ini orangnya bisa dipercaya. Al-Amin. Udah setuju. Yang lain semua sepakat, setuju. Ayo, panggil tuh. Sini Muhammad. Ada apa? Nih kita ribut.
Ribut apa? Ini siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad? Fulan bilang dia, semuanya pengen. Dan sekarang kita serahkan semua urusannya kepadamu. Engkau yang pilih, engkau yang memutus. Nabi SAW, ya sudah, ambil ridaknya, syalnya beliau, selendangnya beliau gelar. Pegangin, lepas, taruh. Sudah, ambil Hajar Aswadnya sama Nabi SAW, taruh. Semua orang pemimpin dari setiap kabilah pegang ujung-ujungnya. Pegang semua, pegang. Angkat. Deketin ke sana. Bawa semua. Semuanya bawa berarti. Udah deket situ, diambil sama Rasul SAW, ditaruh. Siapa yang naruh? Nabi Muhammad SAW. Tapi semuanya ridho, semua senang. Kenapa? Ikut andil semuanya. Jadi nggak bisa dibilang, oh yang meletakkan Hajar Aswad fulan, yang meletakkan Hajar Aswad. Nggak ada. Semuanya ikut. Dan jadi aman. Tidak terjadi peperangan, tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi ini termasuk kepandaian dan kecerdasan Nabi SAW, hikmah. Bahwa ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah yang akan menyatukan semua kabilah orang Arab. Seberapa besarnya mereka berselisih, Rasulullah kalau sudah dijadikan sebagai hakimnya, maka Rasulullah yang akan membenahi mereka semua. Sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kejadian itu juga, yaitu Rasulullah berusia 35 tahun, kejadian lahirnya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra, anak terakhir dari Siti Khadijah, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu lahirnya pada tahun itu, kejadian dibangunnya Ka'bah. Itu lahirnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, berarti ketika Rasulullah dilantik sebagai Rasul, Siti Fatimah usianya 5 tahun. Ya. Dan ini kejadian yang terjadi pada usia beliau 35 tahun. Kejadian pembangunan ulang Al-Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya. Dan dari sini ketahui bahwa betapa luasnya pemikirannya dan pemikirannya Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan kepada akal beliau SAW. Tidak ada akal seperti akalnya Nabi SAW. Tidak ada. Di alam wujud semuanya tidak ada. Rasulullah, Allah yang memberikan akal kepada beliau, memberikan kecerdasan kepada beliau. Dan bahkan dikatakan bahwa semua orang kalau dinisbatkan akalnya, pemikirannya dengan Nabi SAW, bagaikan satu butir pasir dengan gunung Sahara, gurun pasir. Satu butir untuk orang-orang, yang lainnya punya Nabi SAW. Ya, itu perbedaannya jauh. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala khususkan kepada Nabi SAW hal-hal yang sempurna dari sisi zahirnya beliau dan batinnya beliau SAW. Ya, nah ini cukup sampai sini. Nanti insyaallah akan lanjut tentang kehidupannya Nabi SAW setelah itu. Ya, kehidupan sebelum jadi Nabi. Wallahu ta'ala alam.